Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya Ferdi. Dan saya Bella Aprilia. Kembali lagi bersama kita di Home Sweet Home Podcast. Iya. Gimana nih Mas Ferdi kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Bella. Gimana kabar Mbak Bella sendiri? Alhamdulillah baik juga. Makanya ini saya bisa menemani Mas Ferdi di podcast ini. Kelihatannya Mbak Bella senang sekali sekarang. Iya, saya sangat senang sekali karena di sini kita akan menghadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa. Wah, itu siapa tuh Mbak Bella? Tentunya ada pasangan muda nih Mas Ferdi. Wah. Ada Mas Toha dan Mbak Rani. Wah, menarik sekali Iya. Mbak Bella. Di sini kita akan bertanya-tanya gimana sih perjalanan mereka meniti rumah tangga. Mbak Bella sudah nikah apa belum sih? Wah, Wah, belum. ini Mungkin nanti- sama iya. Mas Ferdi nanti ya. Wah, boleh Mbak. Iya, ini nanti kita tanya tips and triknya kepada Mas Toha dan Mbak Rani. Boleh. Kita sambut bintang tamu acara kita yaitu Mas Toha dan Mbak Rani. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada Mas Toha dan Mbak Rani. Terima kasih ya Mas Toha dan Mbak Rani sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita. Iya. Mas Toha dan Mbak Rani sebelumnya bisa perkenalkan dulu ya kepada pemirsa di rumah biar semua pemirsa tahu siapa itu Mas Toha dan Mbak Rani. Perkenalkan, nama saya Mas Toha. Dan saya Rani sebagai istrinya dari Mas Toha. Jadi gini Mas dan Mbak Rani ya, tahu nggak sih kenapa kita mengundang Mas Toha dan Mbak Rani di sini itu mau ngapain? Apa ya, Cik? Ya, enggak tahu ya Mas ya. Nggak tahu. Nah, sebenarnya di sini saya dan Ferdi mengundang Mas Toha dan Mbak Rani ini untuk bertanya-tanya ya Mas. Kita sharing-sharing aja tentang masalah keluarga dan tips and trick nih untuk saya dan Mas Ferdi juga gimana caranya membangun rumah tangga yang indah. Apalagi nanti kan kita bisa bertahan sampai tua nanti, sampai mau memisahkan kita. Amin. Ini, kabarnya gimana Mas Toha dan Mbak Rani sekarang? Iya. Ya, alhamdulillah. Baik ya. Baik. Baik kami, alhamdulillah. Keluarga di rumah juga baik Mas Toha, Mbak Rani. Ya, keluarganya cuma 2 di sini. Oh, cuma 2. Oh, jadi ini Mas Toha dan Mbak Rani ini masih belum memiliki momongan? Iya. Belum. Oh, belum. Jadi cuma kita berdua, kita ngontrak serumah. Oh, iya. Enak ya kontrak bisa lepas dari orang tua. Iya. Ya namanya keluarga. Ya. Membangun keluarga. Jadi kita masih membangun keluarga yang baru. Jadi sebenarnya kita pisah dari orang tua kita masing-masing. Oh gitu. Iya. Juga kita kan setelah menikah ya, jadi kita ingin lepas dari orang tua, yang mandiri begitu. Kalau boleh tahu nih Mas Toha dan Mbak Rani, usia pernikahannya ini berapa bulan atau berapa tahun sih? Berapa tahun tuh? Kira-kira 1 tahun ya? 1 tahun. 1 tahun. Berarti masih tergolong muda ya? Iya, masih baru ya Mas Ferdi. Masih hangat-hangatnya ini. Bisa diberikan tips and triknya Mas Toha untuk menikah di usia segini itu gimana? Iya. Sebelumnya ini kan saya usianya 28 tahun dan Saya 23. dan mamahnya ini 23 tahun kebetulan. Jadi dulu itu waktu awal menikah, kami itu pertama yang disiapkan pasti mental sama finansial ya. Jadi sama seperti pasangan lainnya gitu. Dari segi mental kita siap, dari segi finansial juga. Dan juga dulu bagaimana sih awal ketemu? Kita awal mula ketemu di pelatihan ya Pak ya? Pelatihan dan CLS, kemudian langsung minta nomor saya kan jadi pemateri kan waktu itu ya? Iya. Iya, saya baru lulus saya waktu itu. Baru lulus sama ya. Terus kita ketemu, terus beberapa bulan itu Papa ke rumah mau langsung gas. Mas Tohanya sangat gentle ya. Langsung ke rumahnya Mbak Rani. Ini Mas Toha, ngomong masalah finansial tadi ya, apa sih yang memutuskan Mas Toha itu untuk langsung menikahi dari Mbak Rani? Mengingatkan usia Mbak Rani ini masih muda. Jadi gini Mas, tuh kan waktu saya menikah gitu, saya ketemu mama ini, sebelumnya saya sudah prepare untuk menabung terlebih dahulu.
Jadi saya berikan uang sedikit demi sedikit, saya kerja tiap hari gitu. Dan kebetulan menjadi pemateri juga, sempat menjadi pemateri di PT CLS gitu. Dan di situ saya ketemu sama mama gitu. Dan dari itu pula saya sama orang tuanya mama ini dibantu saya finansialnya gitu. Kontrak juga dibantu kami gitu. Ngontrak juga. Tapi gini mas, karena kondisi keuangan juga belum stabil, jadi saya sama Mbak Rani ini belum punya momongan sampai saat ini. Iya, momongan Mas Toha. Ngomong masalah momongan ini, kenapa kok Mas Toha nggak berusaha gitu untuk mempunyai momongan? Sebenarnya saya sudah berusaha sama Mbak Rani, cuman kan kami takut, jadi kan kami kan juga perawat ya, jadi kami tahu mengenai siklus saat menstruasi, saat ini kemungkinan hamil kapan, dan saya untuk berhubungan itu takut sama Mbak Rani gitu, jadi saya mengambil untuk yang agar tidak hamil gitu. Itu kan pendapat dari Mas Tohanya ya. Iya. Kalau pendapat dari Mbak Raninya sendiri nih, kenapa kok malah memilih menunda momongan? Padahal biasanya nih pasangan muda yang baru menikah itu biasanya pengennya itu cepet-cepet memiliki momongan. Kalau saya sih pengen menunda, soalnya saya pengen lanjut ke karir. Saya kan masih muda, jadi saya pengennya nanti habis nikah lanjut karir dulu. Soalnya juga keuangannya juga kurang. Ya, jadi rencananya nanti sekitar 3-4 tahun baru promil untuk mempunyai karir. Jadi gini Mas Toha dan Mbak Rani ya, menurut Mas Toha nih dan Mbak Rani, apakah penting sih punya keturunan itu Mas? Gimana? Penting, tapi dalam pengertian menikah kan tidak harus punya anak. Menikah kan artinya luas. Jadi meskipun ditunda, kalau menurut saya ya masih fine-fine aja. Yang penting kita masih ada rencana untuk mempunyai anak, tidak child free atau tidak mempunyai anak atau gimana gitu. Tapi intinya kita masih ada rencana mempunyai anak nanti. Tapi tidak sekarang, soalnya saya masih lanjut ke karir gitu. Gimana nih menurutnya Mas Toha dari pendapatnya Mbak Rani yang barusan disampaikan? Apakah setuju atau enggak dengan pendapatnya istrinya? Ya, kalau saya Mbak, saya ikut mama aja gitu. Oh, jadi segala sesuatunya mengikuti pendapat dari Mbak Rani ya. Jika Mbak Rani ingin melanjutkan karirnya, berarti Mas Toha selalu mendukung karir dari Mbak Rani. Iya, jadi saya sebagai suami itu harus saling support Mbak. Jadi ketika istri ingin karirnya mengejar karir gitu, saya akan support supaya karirnya bisa terkejar gitu. Dan juga dari segi finansial, kalau karirnya terkejar bisa tercukupi nanti. Iya, masalah finansial ya. Gini Mas, apakah Mas percaya ya kalau ada pepatah yang bilang banyak anak banyak rezeki Mas? Iya, kalau dari saya, kalau banyak anak banyak rezeki itu kalau ketika kita masih muda ya, kalau dari segi finansial itu kalau masih anak-anak masih kecil itu bukan anak banyak rezeki, tapi banyak anak banyak makan gitu. Jadi dari segi keuangan gitu tidak cukup. Kalau anak-anak sudah besar, nanti kalau banyak anak, kalau sudah berhasil semua, pasti derajat orang tua pasti terangkat gitu. Jadi tergantung mindset kita masing-masing. Jadi finansial juga buat makanan, buat nanti biaya sekolah, kuliah, kan kita harus pikirkan juga nanti gimana ke depannya. Ya, gitu. Jadi ini kesimpulannya ini yang terpenting ya, Mas Toha ini berarti harus terus berusaha ya Mas untuk mencukupi kehidupannya mulai dari saat ini sampai nanti Mas Toha mempunyai anak ya. Iya, gitu. Oh iya, baik, untuk Mas Toha dan Mbak Rani ya, kalau menurut pendapat masing-masing apa sih tentang kehamilan itu? Kalau menurut saya, kalau kehamilan itu dalam definisi menikah ya, kan kita sebelum menikah kan ada pemeriksaan tes kesehatan dulu, misal tes lab atau tes kesuburan atau ada mandul juga atau bagaimana, kan kita jadi tahu. Tapi dalam masuk ke pernikahannya saya sebenarnya masih belum siap untuk memulai kehamilan gitu. Oh, jadi pada intinya ini Mas Toha dan Mbak Rani ini masih belum siap untuk menjadi peran orang tua baru ya.
Ya kalau saya sih siap sih Mbak. Wah, Wah. Gimana ini Mbak Rani dan Mas Toha, siap apa belum nih? Saya sebagai istri sih masih belum, Pak. Kenapa kok gak didiskusikan dari dulu gitu? Ya, kan siapa dulu yang lamar ke rumah? Terus mau nikah. Ya kan saya menikah tujuannya biar memiliki momongan. Loh, kan menikah nggak harus tentang anak. Ya kalau itu ya nggak bisa gitu dong, kan itu hak suami juga. Kalau kan saya masih mau lanjut ke karir, Iya. jadi Gak apa-apa, pelan-pelan nanti sambil karir sambil ngomong anak gak apa-apa, nanti saya bantu. gitu lah. Iya. Terus saya kan gimana ya? Kan saya masih KB, terus masih mau lanjut karir. Kalau misalkan saya masih fokus-fokusnya ke karir, terus kayak nggak bisa cuti atau bagaimana dalam melahirkan atau dalam kehamilan, kan ya kayak crush gitu kan sama karir aku gitu. Ya gini deh, tapi kan kalau pengenku kan segera punya momongan gitu, meskipun secara finansial kita belum siap gitu. Tapi kalau nunggu karir, entar kamu sudah tua nanti dari kehamilan kan juga beresiko, aku takut kamu kenapa-napa tuh. Loh, kan nanti kan kita rencanakan dulu lanjut karirnya atau menunda kehamilannya berapa tahun. Tapi saya memang maunya sebelum umur 30. Itu saya mulai promil gitu kan, Pak. Iya, saya sih ini ya menangkap dari pembicaraannya Mas Toha dan Mbak Rani ya. Mungkin pembicaraannya Mas Toha tadi juga ada benarnya. Untuk promil itu kan kita nggak butuh waktu sebentar, pasti kan lama. Promil juga itu apa harus tahu kesuburan dari Mas Tohanya, dari Mbak Raninya juga. Jadinya kita menunggunya juga lama, belum tentu kan nanti di usia sebelum 30 Mbak Rani ini bisa hamil. Kemungkinan besar juga bisa saja ketika promil itu Mbak Rani ada kegagalan dalam programnya. Terus juga Mas Tohanya juga mungkin sudah terlalu berumur ya Mas, jadinya mungkin nanti kasihan anaknya kalau Mas Tohanya juga sudah tua gitu. Terus kalau dari segi finansial gitu mungkin bareng-bareng mencarinya kan, nanti mungkin lama-kelamaan bakalan tercukupi dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Yang penting Mas Tohanya bertanggung jawab, terus berusaha Pasti itu, untuk Mbak. mencukupi kehidupan kan ya Mas Toha. Ya, kalau nggak bertanggung jawab itu keluar ya. Kayaknya Diusir nih ceritanya ya Mbak. Gimana Mas Toha? jadi takut saya. Oh jadi takut. kok jadi suami takut istri masalah. Enggak, sebenarnya gini, kalau kita punya momongan di usia muda, nanti kita di masa tuanya paling umur 50, 55 gitu bisa kembali berdua lagi gitu. Jadi ada masanya kita kembali barengan lagi gitu kan. Jadi anak-anak udah pergi, udah dengan kejar masing-masing gitu. Aku pengennya gitu. Nah, Ya, doakan panjang umur aja sampai tua ya, Pak ya. iya. Amin. Amin, pasti ya. Kalian juga akan panjang umur itu pasti. Ya, gini Mas Toha ya, mau tanya nih Mas, kalau dari faktor lingkungan lain gimana seperti orang tua gitu, apakah nggak pernah gitu Mas Toha untuk mendesak biar supaya Mas Toha itu cuma cepat punya momongan gitu? Iya. Gimana? Iya, mertua saya selalu apa ya, kalau ketemu saya mesti nyinggung. Kayak Masuk. iya, kapan punya anak, kapan punya momongan, apa sudah ada rencana gitu. Apalagi sebentar lagi kan lebaran ya Pak ya. Iya. Jadi pasti waktu lebaran silaturahmi pasti tanya, kapan punya anak, Iya. kapan rencana. Tapi kan mamamu juga sering tanya gitu. Iya. Nah, Kemarin-kemarin bisik-bisik ke aku loh. Iya, terus pasti gimana? Ya gini, kapan punya anak gitu, pengen gendong cucu katanya. nah mengenai pertanyaan dari orang tua tersebut ya, jawaban dari Mbak Rani sendiri itu gimana untuk menanggapi mertuanya sendiri? Ya, kalau ditanya gitu sih tergantung takdir Tuhan. Terus saya kan masih mau lanjut karir gitu. Terus sama mertua saya ya
Ya kalau bisa ya secepatnya, ya karir anak-anak gitu. Apakah ada perasaan tertekan atau kesel gitu Mbak Rani? Sedikit ada tertekan, soalnya kayak yang dibahas cucu anak gitu, tapi ya diselingi kayak cakapan yang lain. Tapi ya setiap ketemu pasti tanya gimana, ada apa udah isi apa belum gitu. Terus Mbak Rani gimana nih cara mengatasi biar nggak tertekan? Setiap harinya kan selalu ditanyain seperti itu katanya. Kalau supaya nggak tertekan sih ya healing sih sama papa. Terus udah nggak usah dipikirkan apa kata orang tua, ya ditanggapi seadanya, ya insya Allah aja. Tak Nanti suruh sabar. iya. Yang utama papa membela saya sih. Jadi nggak ninggalin saya, kayak nggak ngebiarkan saya sama mertua saya gitu. Tapi masalah ini apakah sudah diomongin gitu bareng sama keluarga besar? Kalau bareng sama keluarga besar sih belum ya Mbak, tapi kan emang itu kalau punya omongan kan keputusan dari keluarga inti ya, inti sendiri. Jadi kalau peran dari orang tua itu iya saya memahami, dari orang tua baik dari mertua gitu, saya memahami keinginannya gitu. Tapi karena dari Mbak Rani sendiri ingin mengejar karir, jadi saya dukung Mbak Rani. Tapi meskipun dari saya juga kepingin sebenarnya punya omongan gitu. Baik, mungkin di sini saya hanya menambahkan saja ya untuk Mbak Rani dan Mas Toha. Mungkin kalau dari Mbak Raninya sendiri ingin mengejar karir, silahkan saja Mbak mengejar karirnya Mbak itu setinggi-tingginya, mencapai apa yang dicita-citakan oleh Mbak Rani. Tapi alangkah baiknya kehadiran anak dalam sebuah rumah itu adalah menjadi kesempurnaan yang sangat luar biasa dalam suatu keluarga ya. Dinamakan keluarga yang sempurna itu keluarga yang seperti apa sih? Kan pastinya keluarga yang ada bapak, ada ibu, serta ada anak juga. Jadi menurut saya kebahagiaan yang tidak dapat diukur itu adalah kebahagiaan di mana datangnya seorang anak. Mungkin kalau dari segi finansial sendiri, mungkin Mas Tohanya bisa mengusahakan lebih lagi. Mungkin di awal-awal itu biaya finansial pasti tinggi, tapi lama-kelamaan pasti jika diusahakan semua bisa tercukupi. Dan Mbak Rani juga seperti itu, mungkin dengan hadirnya seorang anak nanti mungkin dengan mengejar karir nanti bisa diimbangi bersama-sama. Jadi semuanya harus seimbang seperti itu, Mbak. Ya, jadi harus balance kita. Nah, Gitu ya. Iya, jadinya biar nanti keluarganya Mas Toha dan Mbak Rani ini tidak apa ya namanya, tidak hambar gitu ya. Kalau datang ada dede bayi gitu kan, pasti kan suasana rumah jadi seru. Setiap hari ada tangisannya anaknya, terus jadi lebih ramai. iya, jadi lebih ramai lagi gitu. Terus keluarga juga pasti kan kayak sering ke rumahnya Mbak Rani dan Mas Toha juga gitu, bisa menimang cucu gitu. Gimana Mas Toha dan Mbak Rani, apakah ingin punya anak setelah Setelah podcast ini mungkin sampai rumah langsung berusaha? iya, langsung diprogramkan mungkin pulang dari sini. Iya, kan karena sebelumnya Mbak Rani udah promil kan gitu, jadi ya nunggu karirnya aja deh gitu. Dibanding saya tidur di luar gitu. Ya mungkin sebentar lagi Mbak Rani berubah pikiran ya Mas Toha. Mungkin Ya semoga saja. gimana Mbak Rani? Kemungkinan insya Allah. Saya doakan yang terbaik ya untuk keluarga Mas Toha dan Mbak Rani. Semoga keluarganya ini bisa bertahan sampai mau memisahkan. Terima kasih untuk sharing-sharingnya Mas Toha dan Mbak Rani. Wah, nggak terasa ya Mas Ferdi, kita sudah berada di penghujung acara ini karena sharing-sharing yang sangat Seru. ya seru sekali ya, dan bintang tamunya juga menarik nih Mas Toha dan Mbak Rani. Jadi gak sabar buat nikah nanti. Iya. Ya semoga kalian nanti cepat nyusul ya. Iya, Amin, ya amin. Allah. Di akhir acara ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Toha dan Mbak Rani karena sudah mau menghadiri acara podcast ini dan berkenan untuk saya tanya-tanyai mulai awal sampai akhir ya. Ya baik, pemirsa, jangan lupa ikutin terus ya acara podcast kami Home Sweet Home di episode selanjutnya. See you. See you.